Masa orang harus masuk penjara gara-gara bedak 200.000, betul kan? Aduh, Tanskin. Oke. Oke, thank you Bang. Mereka itu bingung gitu. Bagaimana menghadapi netizen yang oknum netizen yang apa-apa tentang dia buruk-buruk kayak gitu. Terus seburuk-buruknya manusia itu kan ada juga ingin baiknya kira-kira. Nah di sini dia melihat lawyer yang sebelumnya itu nggak tahan mental gitu. Nah ini muncul ide-idenya juga bagaimana kalau Farhad gitu. Artinya mereka cocok ditangani oleh saya gitu. Kebetulan saya ada waktu, oke lah. Nah, yang tahap pertama itu saya untuk penyesuaian, saya nggak mau yang berat-berat dulu dong. Ini kan masalah keluarga mereka. Nah, saya tertarik menangani ketika Mayang mengalami kerusakan pada pipinya akibat produk skincare itu, yang dimana ada iritasi di pipi. Kemudian kita lakukan somasi. Nah, ternyata mereka tetap mengait-ngaitkan dengan perseteruan kedua besan ini. Oleh karena itu, saya berpikir saya akan memisahkan antara keterangan-keterangan yang menyangkut keluarga masing-masing gitu, karena ini kan menyangkut perwalian anak. Nah, jadi itu saya kesampingkan dulu karena saya lebih banyak bicara pada kuasa untuk somasi Tanskin ya. Jadi kita somasi dalam 3x24 jam. Hari ini nggak dijawab juga, kemudian sudah kita layangkan somasi yang kedua 3x24 jam juga. Kalau misalnya tidak ditanggapi, baru kita akan melakukan upaya hukum atau. Oke, tapi dengan somasi Ini saya lihat dasar apa dia melaporkan Mayang gitu. karena bisa dikatakan backcamping. Loh, justru kan kalau dia memang suatu perusahaan yang profesional, dia harusnya mendekati, kemudian dia memperbaiki. Nah, kemudian kalau memang kesalahan karena orang lain ya bisa saja Mayang minta maaf. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah bukan kesalahan dia, kemudian dia tidak bertanggung jawab, tidak melakukan perbaikan dari produknya dia, saya rasa salah gitu. Justru harusnya dia yang dilaporin gitu. Nah, harusnya dia ketika itu mendatangi Mayang mungkin ganti rugi berupa jaminan akan memperbaiki. Terlepas benar atau tidak benarnya kan, kalau dia punya etikat baik harusnya dia pergi merawat, meyakinkan kepada orang-orang, kepada media sosial bahwa mereka adalah satu perusahaan skincare yang punya tanggung jawab, bukan malah mempermalukan Mayang kemudian melaporkan Mayang gitu kan. Emang apa-apaan ini gitu. Jangan-jangan mereka ini ada bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan Mayang dan Dodi gitu. Saya anggap ya semua bisa mendukung dia gitu, seolah-olah Mayang ini dianggap lebay gitu, curhat ya. Mungkin namanya juga anak kecil, jadi kalau dia curhat itu dia pikir curhat biasa, padahal ada undang-undang ITE kan gitu. Tapi sempat Skincare Tanskin ada. Karena ya, saya sebagai pengacara ya, kalau memang nanti ada jalur mediasi silahkan aja, tapi yang menentukan itu bukan pengacara, tergantung Dodi atau Mayang. Kalau Dodi dan Mayang merasa dia akan diganti rugi dan dia terima, ya tidak perlu kita buat laporan. Tapi kan menyangkut data-data pribadi tentang pemesanan jasa pengiriman, nomor pengiriman, pembayaran, semua kan itu diposting oleh pihak Tanskin kan. Jadi di situ yang kita anggap juga melanggar undang-undang ITE juga. Oh, saya nggak tahu. jadi dia bersikap seperti itu gitu. Mungkin bisa dikatakan. Ya. Banyak yang mengatakan sengaja menjelekkan karena brand ambassador-nya kebetulan mungkin iparnya Vanessa. Mungkin juga. Sempat ada komunikasi soal itu Bang, karena brand ambassador si Fadli gitu. Oh, saya nggak tahu ke situ. Kalau memang ke situ ya dia kesel kan. Dia taunya kapan tuh Apa? bahwa brand ambassador itu? Bukannya udah dari awal. Oh, saya nggak tahu, saya nggak arah ke sana. Hanya kalau saya sih waktu dia posting itu kita belum masuk, kita masuk setelah adanya postingan dari pihak juru bicara humasnya Tanskin. Di situ kita boleh masuk, jadi kita nggak tahu penyebabnya. Hanya kita komplain kok kalian membocorkan rahasia pribadi daripada Mayang, itu aja. Nggak tahu itu, karena kita anggap Mayang tersenyum pun orang hina gitu. Akhirnya
Saya nggak tahu apakah senyuman Mayang ini bisa membuat orang menghina atau orang semua menghina pun Maya bisa tersenyum gitu. Jadi saya anggap Mayang ini adalah wanita yang luar biasa yang selalu membalas senyuman atas cacian-cacian. Ibaratnya apa ya? Seperti orang melempar buahan gitu, tapi buah itu selalu membalas dengan buah yang manis, kan kira-kira seperti itu, Pak. Tapi Bang, ini kan sempat heboh Mayang sama Cika. Saat itu sempat perawatan seharga 80 juta. Tapi kenapa dia lebih memilih skincare yang harganya 200 ribu? Mungkin ekonomi dia nggak terlalu banyak uang kan, sederhana gitu. Jadi secara ekonomi gitu, Mayang ya padanya lah gitu. Beda kan kalau pihak-pihak sebelah kan mempromosikan gitu. Kan juga simpati orang kan malah memberi mobil gitu. Dan saya mengatakan juga pada kesempatan ini mudah-mudahan dalam perkara perwalian itu hakim itu bisa melihat apa namanya, melihat kelebihan-kelebihan yang luar biasa gitu. Kalau benar tadi di situ sebagai bintang iklan daripada Tanskin produk tersebut, berarti kan kita nggak takut. Kalau lembaga konsumen itu harusnya lembaga perlindungan konsumen, bukan lembaga perlindungan perusahaan, betul nggak? Mereka harusnya mengerti gitu. Coba pikir 2 kali lah, nggak usah lapor-laporan. Kalau lu laporin, nah justru kalau mau top ya panggil Mayangnya, kemudian dirawat gitu, kasih dia duit, seneng kan, betul nggak? Dibuktikan aja dalam waktu 1 minggu mukanya jadi bersinar, jadi putih dan bolong-bolongnya jadi rata, itu baru oke. Saya suruh Mayang minta maaf kan. Tapi kalau misalnya mereka tidak melakukan sesuatu kemudian melaporin polisi, yang ada nanti klien saya tambah stres. Yang selama ini membalas senyuman dengan hinaan dan cacian orang dibalas dengan senyuman, nanti bisa-bisa dia nggak punya senyuman nanti. Semua diejek lah. Artis dengan perawatan murah, dengan wajah nggak bagus, dengan dianggap kepo dan lain sebagainya, itu kan kasihan. Nggak usah ketakutan karena percayalah gitu, yang benar itu pasti benar gitu. Kalian ini lagi cobaan, lagi diuji nih. Biasa itu kalau ujian-ujian ini nanti kayaknya belakangan tuh, sukses bahagianya belakangan. Jadi kalau pesta ini mereka ini tertawa di belakang gitu. Yang depan tuh biarin tertawa di muka gitu. Nanti mereka ditertawain akhirnya kan kira-kira begitu. Besok ada agenda di Polres. Kalau begitu ada itu kita akan mengambil sikap. Kalau Tanskin bisa melaporkan atau berani melaporkan, berarti sama aja dia menggali lubang buat dirinya sendiri. Kalau mau berdagang itu jangan lapor-laporin orang ke polisi. Itu panggil yang korbannya, ayo kita demo. Panggil percontohan, mulai taruh kelinci, kucing, kambing, ditaruh obatnya langsung putih, langsung nggak berbulu, itu baru mantap ya, betul nggak? Nanti kalau mereka pakai sedikit kita komplain lapor polisi, ya nggak mungkin lah. Bagi kuasa hukum. Ya saya hanya menghimbau mereka itu untuk memperbaiki kembali mukanya Mayang gitu, tunjukkan dengan bukti, bukan dengan ancaman-ancaman dan hal-hal yang menakutkan. Orang kan bayar itu kan supaya cantik, bukan supaya masuk penjara kan, betul nggak? Okay. Masa orang harus masuk penjara gara-gara bedak 200 ribu, betul kan? Aduh, Tanskin. Oke. Oke, thank you, Bang.